Berbicara tentang ikan berarti berbicara tentang laut. Berbicara tentang nasi berarti berbicara tentang sawah. Lah kami akan cerita di mana kami bertempat, yaitu di wilayah masih Indonesia, provinsinya Banten, kabupatennya Tangerang dan Serang. Kecamatannya banyak, ada Pontang, ada Tirtayasa, ada Tenara, ada Kerunjo, ada Kosambi, ada Pakuaji, ada Teluk Naga, dan yang lainnya. Dan wilayah itu adalah wilayah pertanian dan perikanan. Kemudian di sini kita ngebahas tentang ketahanan pangan. Sisi lain di wilayah kami, lautnya di kotak-kotak, di pagar-pagar. Tak pikir apa, ternyata dijual. Laut dijual gitu kan. Saya nggak bisa pikir kok laut dijual, bingung saya juga mikirnya. Nah dari proses mau penjualan laut ini juga mengganggu mata pencarian kami sebagai nelayan. Sehingga kami sulit mencari ikan karena ruang hidup kami sebagai nelayan dikapling-kapling di kotak-kotak. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang sudah dicabut. Walaupun pelakunya juga belum ditangkap. Kalau yang ditangkap tentang Lurah Kohot itu sebenarnya itu bukan pelaku pagar laut, tapi pelaku pemalsuan SHGB dan SHM-nya. Gitu. Nah, dari ruang laut itu kemudian kita diganggu, gitu kan, dipersulit, gitu kan, mata pencahariannya. Walaupun juga orang yang mengganggu kami itu seolah-olah dia membuat drama, gitu kan, membuat rekayasa seolah-olah pagar laut itu swadaya lah, macam apalah, gitu kan. Masa iya ada seorang nelayan yang lautnya diganggu, dikapling-kapling, setuju dan ngomong banyak manfaat, kan nggak masuk pikiran. Kalau kata orang Serang bilangnya itu namanya minha gitu. Minha itu setengah dari 100, kalau saya ngomong gila ntar saya ditangkap lagi kan. Gitu. Nah dari sisi laut otomatis kembali ke daratnya, yaitu tentang sawah gitu. Di sana ada sawah, ada tambak gitu. Karena memang kalau agak dekat-dekat laut ada pertambakan, ada tambak udang, ada tambak ikan bandeng gitu kan, ada mujair. Nah, ternyata di darat juga ada persoalan. Nah, yang bikin saya mikir bingung gitu kan. Masa iya kita hidup di negara hukum, ada orang punya sawah belum ditransaksikan diuruk. Kan bingung saya mikirnya kan. Loh ini negara punya hukum apa enggak gitu kan. Ada orang punya sawah belum dijual diuruk. Ada orang punya tambak nggak mau dijual, kalinya yang diuruk. Biar mati bandengnya, biar nggak ada sirkulasi. Kan yang namanya ikan kan butuh sirkulasi. Ya kalau alat sirkulasinya diuruk, otomatis bandeng mati karena salinitasnya terlalu tinggi. Itu kata teori orang pembudidaya tambak. Lah kemudian bagaimana dengan petani gitu? Lah bagaimana kita ngomong ketahanan pangan? Sawah-sawahnya diuruk, tambak-tambak diuruk. Lah saya melihat ini dan saya pikir ini tidak sesuai dengan kehendak saya. Dan ternyata ketika saya ngomong ini tidak sesuai dengan kehendak saya, ternyata ini juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah ngomong, "Hai, berbuatlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran." Karena dengan apa yang saya ceritakan tadi, itu adalah kemungkaran. Nguruk sawah yang belum dibayar, nguruk sungai yang itu adalah fasilitas publik, mager-mager laut kemudian dijual sama perorangan, itu kan mungkar namanya. Lah kalau kita ngeliat kemungkaran diam aja, dipertanyakan sama Kang Mas ini kan, ya kita ini manusia apa bukan? Ya katanya manusia itu kan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian jangankan istilahnya melihat kerusakan di laut, kerusakan di darat, kerusakan di gunung, nebang hutan, tambang segala macam. Kita diam aja berarti kan dipertanyakan manusianya. Jangankan itu hal yang besar gitu kan. Hal yang kecil, tetangga kita tidak bisa masak, rumahnya kebocoran, kemudian kita meninggal, kita nyebut ya Allah, Engkaulah Tuhan kami.
Allah adalah Tuhanku. Kata Allah, enak aja lu ngomong. Lo tahu nggak saudara di dekat rumah kamu, samping rumah kamu, teman-teman kamu yang sungainya diuruk kemudian nangis karena tambaknya mati? Lo tahu nggak saudara-saudara kamu yang sawahnya diuruk belum dibayarin? Lo tahu nggak tetangga kamu yang nggak bisa macak rumahnya kebocoran? Nggak tahu ya Allah. Lo kok ngaku saya ini adalah Tuhan kamu? Diusir. Bagaimana